Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 39, sesi Senin 2, akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer tahun 2026 yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Sabun di PT Haji Care Indonesia dengan Software and Logic. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Putra Adi dengan NPM 24136. Perkenalkan, nama saya Aditya Jenu Rizky dengan NPM 24155. Baik, langsung lanjut saja. Di sini pendahuluan. Di sini sistem produksi manufaktur rentan mengalami bottleneck, antrian proses, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas. PT Haji Care Indonesia memiliki 13 tahapan produksi sabun badan cair dan variasi waktu proses berbeda. Variasi waktu proses dapat menyebabkan penumpukan work in process atau WIP dan mengakibatkan penurunan efisiensi. Maka dari itu, dilakukan pendekatan discrete event simulation menggunakan software and logic. Di sini pendahuluannya rumusan masalah. Bagaimana kondisi sistem kerja sabun badan cair di PT Haji Care Indonesia berdasarkan hasil simulasi menggunakan software and logic, dan bagaimana tingkat utilisasi sumber daya, waktu tunggu, serta potensi terjadinya bottleneck pada setiap tahapan proses produksi sabun, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi berdasarkan hasil matematik discrete information. Dan tujuannya, di sini penelitian ada untuk menganalisis kinerja sistem produksi sabun bahan cair di PT Haji Indonesia menggunakan simulasi pada software and logic, kemudian mengetahui tingkat utilisasi sumber daya, waktu tunggu, serta potensi terjadinya bottleneck pada setiap tahapan proses produksi sabun bahan cair, serta menentukan usulan perbaikan sistem produksi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi berdasarkan hasil simulasi discrete simulation. Nah, di sini manfaat penelitiannya adalah memberikan informasi mengenai kondisi kinerja sistem produksi sabun badan cair di PT Jikar Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai penerapan simulasi komputer menggunakan software and logic dalam menganalisis sistem produksi manufaktur bagi akademisi dan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan pembanding dalam pengembangan penelitian terkait simulasi sistem produksi, khususnya menggunakan metode discrete simulation. Di sini asumsinya yang digunakan yaitu seluruh tahapan proses produksi sabun badan cair di PT Haji Care Indonesia berjalan sesuai urutan proses yang telah ditentukan tanpa adanya perubahan alur produksi selama simulasi berlangsung. Kemudian selain itu, ketersediaan bahan baku, operator, dan mesin produksi diasumsikan selalu tersedia dan tidak mengalami gangguan seperti kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, maupun absensi operator selama periode simulasi. Data waktu proses yang digunakan dalam simulasi ini juga diasumsikan mewakili kondisi aktual sistem produksi, sehingga hasil simulasi dapat menggambarkan performa sistem secara mendekati keadaan nyata. Kemudian selanjutnya di sini adalah desain perusahaan. Dari deskripsinya yaitu Hijikar merupakan perusahaan manufaktur bidang personal care atau sabun badan cair atau body wash. Hijikar itu menyediakan berbagai macam sabun cair yaitu Fresh Breeze, Floral Calm, dan Citrus Gold, Herbal Defense, dan Nourish Milk. Kemudian terdapat visi perusahaan dari kami yaitu menjadi perusahaan terdepan di bidang kebersihan dan perawatan tubuh yang menghasilkan produk berkualitas tinggi dan inovatif. Kemudian misi perusahaan kami yaitu menyediakan produk berkualitas, aman, dan nyaman melalui inovasi dan efisiensi operasional. Kemudian inilah logo perusahaan kami. Jadi logo Haji Car Indonesia mencerminkan identitas perusahaan sebagai penyedia produk kebersihan yang profesional, modern, dan terpercaya. Huruf H melambangkan konsistensi dan kualitas. Sedangkan tetesan air mempresentasikan kebersihan dan higienitas. Garis lengkung menunjukkan proses dan inovasi yang berkelanjutan. Sementara lingkaran luar melambangkan kesatuan serta komitmen terhadap kepercayaan pelanggan. Kombinasi warna biru tua dan biru toska menggambarkan profesionalisme, keamanan, kebersihan, dan kesegaran. Nah, dilanjutkan di sini desain sistem produksi. Di sini kita membuat desain sistem produksi itu alurnya menggunakan Dolio. Di sini menunjukkan dari source, select output, queue, time measure start, service, delay, sampai select output, sampai time measure end hingga sync. Di sini itu untuk source itu berarti menandakan kedatangan bahan baku. Kemudian select output 5 itu digunakan untuk pemisahan dari jenis sabunnya. Ada fresh breeze, floral calm, citrus glow, herbal defense, sama nourish milk. Nah, kemudian time measure start berarti ini menandakan mulainya perhitungan waktu proses produksi. Dan service di sini menandakan produksi, kemudian resource pool itu menandakan sumber daya karyawan. Dilanjutkan terus sampai delay. Di sini delay itu pendinginan. Nah, kenapa delay tidak menggunakan service? Karena di sini tidak ada suatu hal yang harus diproses, melainkan hanya ditunggu saja. Maka kita menggunakan objek delay. Kemudian dilanjutkan terus sampai select output hasil OJ itu untuk uh, membagi cabang dari produk yang lolos hasil pengujian pH dan produk yang tidak lolos. Jika lolos dilanjutkan dengan penyaringan larutan. Jika tidak lolos maka akan diulangi ke proses bikin sabun. Kemudian time measure end untuk mengakhiri proses penghitungan waktu selama proses produksi. Boolean sync untuk mengakhiri dari proses produksi dan ditandai sebagai produk yang keluar. Nah, kemudian di sini ada data dan asumsi simulasi. Di sini ada 13 data berdasarkan desain yang sudah dibuat tadi. Di sini ada penimbangan bahan, pendinginan, pengisian air ke tangki mixing, pemanasan bahan dasar, pencampuran surfaktan utama, mengadukkan lautan sabun. Di sini semuanya dalam 1 menit. Di sini juga ada tugas selanjutnya, penambahan bahan pengental, penambahan parfum atau yang wangi, penambahan bahan pelembab atau aditif, pengujian pH dan kekentalan, penambahan warna, penyaringan lautan sabun, sampai pemeriksaan kualitas akhir dan pengemasan. Di sini semuanya dalam 1 menit. Nah, di sini tahapan penelitian, di sini mulai menandakan awal dari uh, proses penelitian ini.
Kemudian ada studi lapangan, studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, bahan penelitian, identifikasi variabel, asumsi-asumsi, pengumpulan data di sini ada 4, data waktu pengamatan, data layout kerja, data material handling, data urutan aktivitas, kemudian ada pengolahan data simulasi diskrit menggunakan software analogic, kemudian ada verifikasi, validasi. Jika tidak valid maka diulangi ke pengumpulan data, jika valid maka dilanjutkan ke hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran sampai selesai. Nah, di sini selanjutnya ada sesi running software. Jadi software yang akan kita running pertama adalah EasyFit untuk mencari distribusi data binomialnya yang nanti akan digunakan di AnyLogic. Bisa dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya sini adalah dari software EasyFit-nya sini untuk mengetahui dari nilai distribusi binomialnya dari nilai N dan P. Untuk caranya, sini adalah data-data dari proses waktunya yang sudah diubah ke dalam detik dan sudah ditranspose. Yang pertama ini akan diblok data pertamanya, kemudian analyze, distribution, dan di sini akan memilih discrete, lalu klik OK. Kemudian di sini di bit satunya klik summary dan dapatkan distribusi binomialnya N-nya adalah 172 dan P-nya adalah 0,41017. Kemudian begitu seterusnya untuk data keduanya juga analyze, discrete, dan OK. Kemudian data kedua dapatkan N 804 dan P-nya 0,36498. Kemudian data ketiganya juga seperti itu, analyze, discrete, dan OK. Kemudian dapatkan distribusi binomialnya N 1550 dan P-nya 0,5814. Kemudian data keempat, analyze dan distribution, discrete. Oke, kemudian di fit keempatnya dapatkan distribusi binomialnya N-nya 679 dan P-nya 0,62159. Kemudian untuk fit yang kelima, di analyze dan distribution, discrete. Dapatkan distribusi binomialnya N-nya 1223 dan P-nya 0,59339. Kemudian data keenam, analyze dan fit distribution, di sini pilih discrete. Dapatkan binomialnya N-nya 1490 dan P-nya 0,73491. Kemudian yang G-nya, analyze, fit distribution, discrete. Di data fit 7-nya dapatkan N-nya 5450 dan P-nya 0,07738. Kemudian yang H, data ke 8, analyze fit distribution seperti tadi, pilih discrete. Oke, dan dapatkan titik 8-nya itu N sama dengan 4328 dan P-nya 0,08358. Kemudian lanjutkan data ke 9, seperti tadi, analyze fit distribution, discrete. Oke, dapatkan fit ke 9-nya yaitu N-nya 3308 dan P-nya 0,07327. Kemudian data ke 10-nya, fit distribution, discrete. Dan untuk data 10-nya di sini, dapatkan distribusi binomialnya N-nya 613 dan P-nya 0,4. Kemudian data 11 tadi, analyze fit distribution, discrete. Untuk data 11 dapatkan distribusi binomialnya N-nya 845 dan P-nya 0,75367. Kemudian data ke 12 di analyze untuk mendapatkan distribusi binomialnya N-nya itu 815 dan P-nya 0,5873. Dan yang terakhir, data 13 di analyze fit distribution dan discrete. Mendapatkan distribusi binomialnya N-nya itu 1394 dan P-nya 0,64781. Selanjutnya untuk running software dari AnyLogic akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi running software AnyLogic. Nah, jadi di sini kita udah masuk ke software AnyLogic-nya. Kita langsung aja create model, buat model baru, kita namain PT YG Care Indonesia. Oke, udah ya. Kita buat modelnya dalam waktu second, karena tadi data yang kita pakai di EasyFit adalah second, jadi kita pakai second. Oke, terus kita location-nya kita biarin aja apa, atau mau dipindah juga boleh. Mungkin dulu aja. Oke, finish. Oke, jadi kita udah masuk di tampilan awal dari software AnyLogic. Nah, selanjutnya kita bakalan pertama-tama atur dari waktu kerjanya di simulation main. Kita atur waktunya specified date. Oke, kita mulai dari jam 8 pagi. Habis itu kita tutupnya jam 16. Oke. Pastikan tanggal sama bulannya sama, karena kita akan running ini dalam satu hari. Oke, udah. Kemudian masuk ke palet. Sekarang kita tambahin agent type. Nah, agent type di sini yang pertama adalah bahan bakunya larutan sabun. Terus kita bisa close aja.
tambahin lagi buat sekarang karyawan. Namain aja langsung karyawan. Oke, bisa langsung hapus saja. Terus kita bisa tambahin dulu istirahat, jadwal istirahat di sini. Istirahat, di plus dulu, kemudian centang aja semua. Terus pastiin waktunya itu 12 PM sampai 1 AM, karena waktu istirahatnya jam 12 siang sampai jam 1 siang. Oke, udah selesai waktu istirahat. Nah, terus kita bisa lanjut ke pembuatan dari eh, prosesnya. Di sini kita masukin source dulu, kedatangan bahan baku. Oke, terapikan langsung. Begitu kita tambahin select output 5. Ini buat pembagian jenis varian ya. Ya, habis itu kita tambahin Q ya. Karena kita di sini ada 5 varian, berarti kita pakai 5 Q. Q pertama, Q kedua, Q kedua, terus Q ketiga, Q keempat, terus Q kelima. Ya. Ini garis-garis konektornya kita hapus dulu. Nah, yang pertama itu ada press please. Yang kedua ada floral count. Yang ketiga ada citrus glow. Yang keempat ada herbal defense. Yang kelima terakhir ada nourishment. Ya. Nah, sekarang kita sambungin dari sini. Oke, yang dari kedatangan source juga kita sambungin ke select outputnya. Ya. Nah, dari kelima Q ini kita akan buat di sini depannya itu adalah waktu mulai menggunakan time measure start. Kita lurusin, terus kita kasih nama waktu mulai. Nah, jadi di sini dimulainya perhitungan waktu proses produksinya. Kita sambungin dari kelima Q-nya. Oke, di sini udah tersambung ke waktu mulai. Nah, sekarang kita akan mengikuti desain produksi yang ini kan. Berarti kita buat sesama mungkin dan semirip mungkin. Di sini yang sejajar itu pertama adalah penimbangan. Nah, untuk penimbangan kita di sini pakai servis. Servis itu digunakan untuk eh, menandai tempat terjadinya proses produksi. Nah, kita tulis di sini penimbangan yang pertama. Oke. Berarti servis di sini yang pertama ini artinya kita adalah proses penimbangan. Nah, terus di bawahnya kita beri resource pool. Fungsi dari resource pool ini adalah nanti untuk dia menarik sumber daya karyawannya. Tentu saja karyawan penimbangan. Oke. Untuk tempatnya kita bisa bahas terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah penimbangan, di sini dia nanti ada mixing air. Tempatnya di bawah. Jadi kita bisa langsung copy aja.
Kita bisa taruh di sini. Terus setelah penimbangan nanti ada yang namanya, ya setelah mixing air nanti ada pemanasan bahan. Kita sejajarin, kita bikin rapi. Kita rendam dulu. Nah, habis dari mixing air, kita lanjut ke pemanasan bahan. Habis dari pemanasan bahan, lanjut ke delay untuk pendinginan. Oke. Nah, mungkin untuk proses selanjutnya akan sama terus sampai nanti setelah hasil pengecekan pH. Jadi bisa mungkin bisa dicepetin aja di timelapse setelah habis ini. Nanti akan saya lanjutkan jelasin ke waktu setelah pengujian pH karena nanti ada select output lagi. I will say no, say no. Kamu lelaki buaya darat. Ku ingin engkau jauh dariku. Kamu semua go away. Cinta seperti terucap untuk kamu. Kau jangan besar kepala, udah semudah untuk kita lupakan. I will say no, kamu lelaki. Nah, di sini kan udah sampai pengujian pH. Setelah pengujian pH itu kita ada select output, tapi yang biasa. Nah, select output di sini itu kita gunakan untuk hasil ujinya. Nah, di sini kita menginginkan probabilitas yang lolos itu 95%, tapi kita pakai 0,95. Oke. Nah, kalau dia lolos jalur ke kanan, ini berarti dia lolos. Kalau ke bawah berarti dia tidak lolos. Atau bagian dari 5% itu tadi. Yang ke kanan 95%. Nah, seperti itu aja buat penjelasan dari select output yang hasil uji ini. Terus proses selanjutnya itu pasti pakai servis lagi. em, Sampai time measure N nanti ya, masih sama. Selanjutnya adalah penyaringan. Ada dua proses lagi, penyaringan sama quality control. Oke, nah di sini setelah quality control proses kita semua sudah selesai. Kita bisa tambahin time measure N untuk menandakan berakhirnya proses perhitungan eh, waktu ya. Dan di sini waktu total. Oke, oke, udah. Yang terakhir untuk mengakhiri keseluruhan proses kita pakai sync. Nah, sync di sini bisa juga diartikan dari keluarnya produk ya. Di sini kita bisa namakan aja pengiriman. Oke, nah sekarang tadi kan ada beberapa proses yang belum kita sambungin. Sekarang kita sambungin dulu semuanya sesuai dengan desain yang udah kita buat.
Di sini dari pengujian pH, masuk ke pengecekan hasil uji, 95% probabilitas yang lolos masuk ke penyaringan larutan. Kemudian buat 5% yang tidak lolos ya, kita campur dari mixing. Kita lakukan rework atau pemrosesan ulang di mixing sabun. Di sini kita buat jalurnya dulu, kita atur. Oke, sudah. Terus kita lanjutkan sampai ke sini. Oke, nah jadi di sini seluruh proses yang kita buat sudah sesuai dengan DNA kita. Seperti ini, kalau tidak seperti ini. Oke, di sini saya mau jelasin, berarti di sini kedatangan bahan baku sesuai dengan PT kita, kedatangannya 60 per jam, per hour. Oke, kemudian agentnya yaitu bahan baku kita larutan sabun. Oke, kemudian untuk pemilihan varian, kita di sini pakai 0,2 semuanya, rata dari probabilitas 1 sampai 5, karena kita menginginkan dari keseluruhan varian ini probabilitasnya sama, porsinya sama. Oke, kemudian kita pastikan untuk Q ini sudah pakai larutan sabun ya. Nah, kemudian di sini waktu mulai, di sini ada penimbangan, dan next sampai time measure N kita set dulu di sini ya, waktu mulai. Oke, nah selanjutnya kita bakalan buat untuk datanya. Kan kita tadi sudah mengolah data di Zigit ya. Sekarang kita masukkan datanya. Nah, untuk mengatur datanya itu kita bakal blok delay time-nya, terus kita choose probability yang ini. Nah, penimbangan itu kita cari binomial. Nah, penimbangan itu tadi P-nya 4107 dengan N-nya 172. Oke, oke. Di sini udah kita mixing air. Mixing air itu N-nya 804. Kemudian untuk P-nya 0,36498. Oke, kita lanjutin terus sampai akhirnya. Ingin engkau jauh dariku, kamu semua go Nah, oke. Jadi di sini kita sudah masukin semua data waktunya. Terus kita tinggal buat bar chartnya dulu ya. Bar chart sama histogram. Ini ada di menu presentation. Nah, di sini di menu analisis yang ada di bar chart sama histogram. Kita besarin dulu buat bar chartnya. Nah, di sini buat titelnya kan kita pakai penimbangan ya. Nah, terus value-nya itu pakai penimbangan titik utilization. Ya, kita. Nah, buat pemanasan bahan juga sama.
kita add terus sampai semua prosesnya ya, kecuali delay. Nah, untuk histogramnya, kita ini namanya titelnya adalah waktu total. Buat histogramnya pakai waktu atau total. Ini namanya ada di time measurement ya, titik distribution. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat space markup ya. Space markup buat proses produksi kita, biar bisa berjalan dengan baik. Nah, kita pakai pad. Pad ini untuk fresh, untuk bagian jenis variannya. Oke. Karena ada 5, berarti kita ada 5 ya. Satu, dua, tiga. Nah, kita rename sesuai dengan varian kita. Oke. Setelah pad untuk varian udah, kita lanjutkan ke antrian, stasiun, sama tempat karyawannya. Buat antrian kita pakai rectangular ya. Nah, buat lingkarannya kita pakai point node. Kemudian untuk apa namanya, untuk karyawannya kita pakai rectangular lagi. Oke. Nah, kita namakan misalkan di sini adalah antrian ya. An- Antri penimbangan proses yang pertama. Yang kedua, ST, stasiun penimbangan. Nah, terus ini kita track rel tambah satu. Kemudian orientationnya kita buat jadi 270. Oke. Nah, ini namanya karyawan penimbangan. Karyawan penimbangan. Oke. Agentnya untuk karyawan itu pakai karyawan. Kalau yang antrian kita pakai bahan baku. Nah, jadi ini antri dari bahan bakunya, kemudian ini untuk karyawannya, dan ini stasiunnya. Oke, kita proses seperti itu terus, lanjut sampai ke proses paling akhir, sampai quality control. Mungkin bisa di skip aja buat proses ini, kita langsung ke penyelesaiannya setelah udah dirapin semuanya. Jadi di sini kan udah semua. Di sini udah ada space markup tadi yang 5 varian. Terus ini ada stasiunnya juga, sama orangnya, karyawannya. Terus di sini juga ada yang lain-lain. Nah, terus sekarang buat nampilin ini, kita pergi ke palette, kita ke ini ya, yang space markup, representation. Nah, kita masukkan yang 3D window-nya, kita rapihin. Untuk 3D window kita bisa besarin aja. Oke. Nah, udah ada 3D window. Sekarang waktunya kita setting untuk ke
bagian dari setiap ini penimbangan sama karyawan. Nah, buat fresh breeze, buat varian ini, kita kan tadi udah buat pet nih. Nah, kita masukin lah di sini buat agent location-nya. Kita pilih fresh breeze. Kan tadi kita namain rename-nya pakai fresh breeze. Begitu juga sampai nourish milk ya. Di sini juga nourish milk. Nah, ini kayak ini, kita pakai ini. Nah, lanjut ke penimbangan. Kita tadi kan udah buat antrian, udah buat stasiun sama karyawan. Nah, kita pakai di sini penimbangan nih. Nah, kita buat agent location queue, queue itu antri. Jadi kita pakai antri untuk penimbangan. Kemudian buat agent location delay, yaitu proses. Terjadinya proses, jadi kita pakai stasiun. Nah, kemudian yang kita select itu tadi maksimum queue kita centang. Habis itu eh, kita lanjut ke karyawan. Nah, di sini karyawan ini resource type-nya static. Habis itu kapasitinya, ini kapasitas karyawan. Buat di penimbangan kita pakai 2 karyawan. Kemudian di sini resource-nya, agent-nya pakai karyawan. Home location, node-nya pakai karyawan. Habis itu kita tambah di sini ya, maintenance-nya resource pool pakai resource pool. Agar kita bisa panggil yang tadi kita buat istirahat itu. Yang ini. Habis itu break-nya dicentang karena ini adalah istirahat. Tergantung ya kalau ada maintenance ya maintenance. Tapi kita berhubung di sini kita pakai waktu istirahat, maka istirahat. Nah, udah kita pastiin karyawan, itu resource-nya. Nah, lanjut ke mixing air ya. Mixing air di sini karyawannya kita pakai sebanyak. Nah, untuk mixing air 10 karyawan. Terus juga sama ini prosesnya. Nah, untuk stasiunnya kita pakai di sini ini ya sudah betul sesuai lokasi ada mixing air sama stasiunnya, antri sama stasiun. Oke, lanjut ke pemanasan. Nah, kurang lebih buat space markup itu sama aja semuanya sampai akhir. Nah, kemudian di sini yang membedakan itu kita pakai jumlah karyawannya. Bagi pemanasan bahan itu ada 15 karyawan. Terus bagi pencampuran surfaktan itu ada 15. Di mixing sabun ada 20. Di penambahan pengental ada 8. Aditif ada 2. Pewarna itu ada 2. Penambahan bahan parfum ada 2 juga. Kemudian karyawan pengujian pH ada 3. Nah, untuk penyaringan ada 2. Untuk quality control di sini ada 5. Kemudian udah semua kita udah masukin waktu, udah ada jumlah karyawan juga. Nah, sini kan udah semua nih. Udah space markup. Jadi kita bisa mulai cek di sini. Verifikasi apakah ada masalah di konsol sama problem. Di sini udah nggak ada apa-apa. Maka kita bisa langsung aja running tugas kita. Oke. Nah, di sini kita sudah ada hasilnya. Di sini kita mendapatkan 512 kedatangan atau input dan untuk outputnya di sini yang keluar adalah 84. Nah, di sini jenis sabunnya kita kan tadi pakai probabilitas 0,2 ya. Jadi di sini pembagiannya seperti ini. Yang masuk ke waktu mulai sama dengan kedatangan ada sebanyak 512. Nah, nanti bisa dijelaskan di PPT output. Kita langsung lanjut aja ke outputnya, bisa dilanjutkan oleh partner saya. Nah, sebelum masuk ke outputnya, di sini ada model konseptual terlebih dahulu, menggunakan activity cycle diagram atau ACD. Nah, di sini bisa dilihat ya dari kedatangan bahan baku, di sini, kemudian wait, tunggu, kemudian masuk ke proses penimbangan, kemudian wait, mixing air, tunggu, pemanasan bahan, tunggu, pembimbing sabun, terus wait, pendapat surfaktan, wait, terus penambahan pengental, wait, penambahan aditif, wait, penambahan warna, wait, penambahan parfum, wait, pengujian pH, wait, penyaringan larutan, wait, quality control, kemudian dilanjutkan ke pengiriman. Nah, selanjutnya di sini ada model simulasi menggunakan software Analogic. Di sini tadi itu ada gambar yang dari desain ya, desain proses produksi yang udah kita buat di software Analogic. Nah, ini tadi yang udah kita buat seperti ini kurang lebih keseluruhannya. Selanjutnya verifikasi dan validasi bisa dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya bagian verifikasi dan validasi. Jadi yang pertama ini verifikasi. Jadi hasil verifikasi menunjukkan bahwa model simulasi tidak memiliki error maupun warning pada menu problem analogic. Hal ini menandakan bahwa hubungan antar blok, aliran proses, parameter, serta penggunaan resource telah dirancang dengan benar, sehingga model dapat jalankan tanpa kendala teknis. Namun, tahap validasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa hasil simulasi telah sesuai dengan kondisi nyata sistem produksi.
Kemudian di sini adalah validasi. Jadi pengujian goodness of fit menggunakan easy fit dilakukan untuk memastikan distribusi probabilitas pada model sesuai dengan data aktual. Hasil validasi menunjukkan 5 distribusi yang fit, yaitu binomial, discrete uniform, geometrik, logarithmic, dan Poisson. Sedangkan Bernoulli, hypergeometrik, dan negatif binomial tidak memenuhi kriteria. Distribusi binomial dapat terlihat ini n-nya sama dengan 172 dan p-nya 0,41017, memperoleh tingkat kecocokan tertinggi sehingga dipilih sebagai distribusi input pada model simulasi karena paling mempresentasikan pola data aktual. Kemudian ini output simulasinya. Jadi yang pertama itu penimbangan bahan sesuai formulasi. Jadi dapatkan sebanyak unit masuknya 487 unit pada input dan 486 unit pada output. Kemudian terdapat satu entitas yang sedang berada dalam proses saat simulasi berakhir. Kemudian terlihat ini ada angka 0 pada bagian antrean atau queue-nya dan 1 pada bagian proses atau service-nya. Kemudian terdapat satu produk yang masih berada dalam aktivitas penimbangan. Kemudian terdapat tingkat utilasinya itu sebesar 63% dengan kapasitas 1/2, yang berarti terdapat satu operator yang sedang digunakan dari total 2 operator pada proses penimbangan. Untuk kategorinya itu, utilasinya itu termasuk dalam kategori cukup efisien, karena berada pada rentang 40% sampai 70%, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja tetap produktif, namun masih dapat peluang peningkatan efisiensi melalui pengurangan idle time atau penyimbangan beban kerja. Kemudian output keduanya itu pengisian air ke tangki mixing. Jadi proses masuk dari mixing air ini sebanyak 486 unit pada input dan 482 unit pada output, yang menunjukkan sebagian besar entitasnya itu telah berhasil diproses. Namun terdapat 4 entitas yang berada pada proses saat simulasi berakhir. Selain itu terdapat nilai 0, yaitu pada bagian Q-nya, dan 4 pada bagian proses atau service, sehingga diartikan tidak terdapat produk yang sedang menunggu antrian. Namun terdapat 4 produk yang masih berada pada tahap pencapaian akhir. Untuk tingkat utilasinya itu dapat terlihat besar 55%, dengan kapasitasnya itu 6/10, yang berarti terdapat 6 operator yang sedang digunakan dari total 10 operator. Untuk nilai utilasi 55% itu masuk pada rentang 40-70%, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja tetap produktif namun masih dapat peluang meningkatkan efisiensi melalui pengurangan idle time atau penimbangan beban kerja. Baik, selanjutnya itu output simulasi dari pemanasan bahan dasar. Jadi untuk inputnya 501 unit, untuk outputnya terdapat 424 unit. Kemudian untuk yang diproses yaitu 15 dan tunggunya atau Q-nya 62. Kemudian terdapat utilisasinya sebesar 97% dan karyawan yang terpakainya 0/15 atau tidak ada. Kemudian untuk rentang nilai utilisasinya sebesar 80% sampai 100%, yang menunjukkan operator berpotensi mengalami beban kerja berlebih sehingga dapat meningkatkan risiko kelelahan. Oke, selanjutnya output simulasi dari pencampuran serpaktan utama. Terdapat 419 unit pada input dan 400 unit pada outputnya. Kemudian terdapat 12 proses dan 0 pada tunggu atau queue. Untuk nilai utilisasinya itu sebesar 73%. Dan terdapat 3 operator yang sedang menganggur dari 15 operator. Kemudian untuk rentangnya, dari nilai utilisasi itu 70% sampai 80%, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja dimanfaatkan secara efisien tanpa mengalami beban kerja berlebih maupun idle time yang terlalu tinggi. Kemudian, pada output simulasi mengadukan larutan sabun. Itu terdapat inputnya 416 dan outputnya sebesar 367. Kemudian, terdapat prosesnya itu 19 dan waktu tunggunya atau Q-nya sebesar 0. Kemudian terdapat utilisasinya sebesar 81% dan terdapat karyawan yang menganggur sebesar 1 dari 20 operator. Kemudian untuk rentangnya yaitu 80% sampai 100%, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpotensi mengalami beban kerja yang berlebih sehingga meningkatkan risiko kelelahan, menurunkan produktivitas jangka panjang serta meningkatkan potensi kelelahan kerja. Kemudian output selanjutnya itu penambahan bahan pengental. Terdapat inputnya itu 367 dan outputnya 391. Kemudian pada proses ini terdapat 6 proses dan tunggunya adalah 0. Untuk nilai utilisasinya sebesar 77% dan terdapat 2 karyawan menganggur dari 8 karyawan. Kemudian untuk rentang nilai yaitu dari 77% itu pada rentang 70 sampai 80%, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja dimanfaatkan secara efisien tanpa mengalami beban kerja berlebih maupun idle time yang terlalu tinggi. Kemudian pada output simulasi selanjutnya itu penambahan bahan pelembab atau aditif. Jadi penambahan aditif ini inputnya yaitu 391, kemudian outputnya 125. Kemudian pada prosesnya itu hanya 2 dan pada tunggunya terdapat 264. Untuk nilai utilisasinya terdapat 85% nilainya dan tidak ada karyawan menganggur dari 2 karyawan. Untuk rentang utilisasinya itu terdapat pada rentang 80% sampai 100%, yang menunjukkan bahwa operator berpotensi mengalami beban kerja berlebih sehingga dapat mengalami risiko kelelahan, juga menurunkan produktivitas jangka panjang serta meningkatkan potensi kelelahan kerja. Kemudian output selanjutnya itu penambahan warna. Inputnya sendiri yaitu senilai 125, outputnya 124.
Kemudian pada prosesnya itu 1 dan tunggunya yaitu 0. Kemudian nilai utilisasi yang dapat itu 55%. Terdapat 1 karyawan nganggur dari 2 karyawan. Kemudian untuk rentangnya sendiri dari nilai utilisasi terdapat pada rentang 40% sampai 70% yang menunjukkan bahwa tenaga kerja tetap produktif, namun masih terdapat peluang peningkatan efisiensi melalui pengurangan idle time atau penyimpanan beban kerja. Kemudian output selanjutnya itu penambahan parfum atau varian wangi. Jadi di penambahan parfum ini terdapat inputnya dengan nilai 124 dan outputnya 122. Untuk prosesnya sendiri itu nilai 2 dan untuk tunggunya atau tidak ada Q pada proses ini. Kemudian nilai utilisasinya terdapat pada nilai 55% dan tidak ada karyawan nganggur dari 2 karyawan. Untuk rentangnya sendiri terdapat pada rentang 40% sampai 70% yang menunjukkan bahwa tenaga kerja tetap produktif, namun masih terdapat peluang peningkatan efisiensi melalui pengurangan idle time atau penimbangan beban kerja. Kemudian untuk selanjutnya itu pengujian pH dan kekentalan. Pada pengujian pH ini, input yang dapat itu 122 dan output yang dapat yaitu 102 unit. Kemudian untuk prosesnya itu ada 3 dan untuk tunggunya ada 17. Dapatkan nilai utilisasinya yaitu 81% dan tidak ada karyawan nganggur dari 3 karyawan. Kemudian pada rentangnya dapat 80% sampai 100% sehingga dapat meningkatkan risiko kelelahan, menurunkan produktivitas jangka panjang serta meningkatkan potensi kelelahan kerja. Kemudian output selanjutnya itu penyaringan larutan sabun. Pada penyaringan larutan sabun didapatkan inputnya 94 unit dan outputnya 87 unit. Kemudian untuk prosesnya yang diproses itu sebanyak 2 dan waktu untuk tunggunya yaitu 5. Dapatkan utilisasinya sebesar 78% dan dapatkan tidak ada karyawan yang menganggur dari 2 karyawan sehingga dapatkan nilai utilisasinya dengan rentang 70% sampai 80% yang menunjukkan bahwa tenaga kerja dimanfaatkan secara efisien untuk mengalami beban kerja yang berlebihan atau idle time yang terlalu tinggi. Kemudian output selanjutnya yaitu pemeriksaan kualitas air dan pengemasan. Jadi di quality control ini dapatkan inputnya 87 dan outputnya 84 dan prosesnya dapatkan 3 dan tidak ada Q pada proses ini. Untuk utilisasinya didapatkan nilai 57% dan terdapat 2 karyawan nganggur dari 5 karyawan. Untuk rentangnya sendiri pada rentang 40% sampai 70% yang menunjukkan bahwa tenaga kerja tetap produktif namun masih terdapat peluang peningkatan efisiensi melalui pengurangan idle time atau penyembuhan beban kerja. Nah, selanjutnya ada di output simulasi distribusi waktu total. Nah, untuk waktu total distribusi ini, kita dapatin dari histogram yang ada di AnyLogic tadi. Bisa kita lihat di sini outputnya ya. Nah, di sini. Nah, ini kan ada waktu total ini. Kita nanti copy data ini dan kita olah di Excel. Nah, kemudian untuk yang ini nih, yang from sama to, terus PDF sama PDF itu kita dapetin dari uh, data yang ada di sini nih, yang ada di waktu total ini, yang di time measure n. Nah, kita klik, terus kita copy, kita dapetin di Excel juga diolahnya. Nah, jadi cara baca datanya itu gimana sih dari grafik ini sama ini? Nah, ini tuh grafik ya, cuman menyimbolkan aja dalam bentuk histogram. Nah, kalau dari ini data akuratnya nih. Jadi mulai dari detik 6.875,5 sampai detik 7.950,7 itu ada PDF-nya itu 0,071. Ini dalam bentuk persentase ya. Di sini kan persentase nih. Ketika dikalikan 100, 7%,1 ya. 7,1%. Nah, PDF hits ini tuh unit yang terbentuk. Jadi dari detik 6.875,5 sampai 7.950,7 itu ada 7,1% utilitasnya dan unit yang terproduksi atau jadi itu 6 produk. Kemudian dari 7.950 sampai 90,9025 itu ada 6 unit. Kemudian 9025 sampai 10.101 itu ada 6 unit. Kemudian sama juga 10.101 sampai 11.176 itu ada 5 unit. 11.176 sampai 12.251 ada 6 unit. Dari 12.251 detik sampai 13.326 detik ada 6 unit. Kemudian dari 13.326 detik sampai 14.401 detik tidak menghasilkan produk sama sekali. Nah, di sini mungkin ini adalah jam istirahatnya. Jadi saat jam istirahat memang tidak menghasilkan produk apapun karena karyawannya tidak bekerja dan stasiun kerja tidak aktif. Kemudian dari 14.401 sampai 15.477 menghasilkan 4 unit. Dari 15.477 sampai 16.552 menghasilkan 5 unit. Dari 16.552 detik sampai 17.627 detik itu menghasilkan 5 unit. Kemudian dari 17.627 detik sampai 15.702 detik itu menghasilkan 6 unit. 18.702 sampai 19.777 detik menghasilkan 5 unit. Dari 19.777 sampai 20.853 ini menghasilkan produk terbanyak sebanyak 7 unit. Kemudian dari 20.853 sampai 21.928 detik menghasilkan 6 unit. Dari 21.928 detik sampai 23.003 detik itu menghasilkan 6 unit. Dari 23.003 sampai 24.078 menghasilkan 5 unit. Nah, jadi di sini kesimpulannya itu nilai PDF tertinggi itu ada pada titik 19.777 sampai 20.853 sebanyak 7 unit produk. Kemudian untuk unit paling sedikit itu ada di 13.326 sampai 14.401 karena tidak membuat produk sama sekali. Nah,
Lanjut, di sini ada grafik utilisasi rata-rata dari setiap proses produksi. Nah, ini itu rangkuman, bar chartnya rangkuman dari utilisasi dari proses yang tadi yang udah disebutin satu-satu. Jadi di sini ada tingkat utilisasi buat proses sabun 15,33, dan di sini ada pemanasan bahan, misalnya aditif, semuanya di sini ada. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi perbaikan menggunakan Pisdon diagram. Di sini usulan perbaikannya, jadi untuk perbaikan bottleneck itu meliputi pemerataan beban kerja dan penambahan operator pada proses kritis atau dalam faktor man. Kemudian peningkatan kapasitas mesin kerja, preventive maintenance atau mesin. Kemudian ada standarisasi prosedur dan pengurangan reward atau metodenya. Kemudian pengendalian kualitas bahan baku itu untuk materialnya. Kemudian optimalisasi proses inspeksi itu untuk measurement atau pengukuran. Kemudian ada penambahan shift kerja pada periode permintaan tinggi atau lingkungan. Nah, langkah-langkah yang tadi diharapkan itu bisa meningkatkan efisiensi dan memperlancar aliran produksi. Nah, jadi di sini itu tadi ada bottleneck di stasiun-stasiun dengan tingkat utilisasi 80% sampai 100%. Itu bisa diatasi dengan menambahkan operator. Kemudian untuk operator yang terlalu senggang, misalkan sampai 50%, itu bisa dikurangin operatornya. Nah, kemudian untuk mesin, jadi kan mesin itu butuh perawatan, jadi kita bisa diperbaikan melalui perawatan. Kemudian metodenya kita bisa mengatur ulang seberapa lama prosesnya bisa dibagi. Kemudian materialnya. Kemudian untuk proses inspeksi, nah jadi untuk pengecekan ya, jadi kita bisa gimana caranya dibuat lebih efisien lagi, misalkan di inspeksi dari awal, jadi tidak di akhir, sehingga kita harus melakukan proses pembersihan ulang di mixing sabun. Kemudian untuk lingkungan, nah kan kita tadi dalam satu hari itu dari jam 8 sampai jam 4 sore kan, itu kita mendapatkan pesanan 60 unit per jamnya. Nah, itu bisa diatasi kayak langkah-langkahnya dari penambahan shift kerja ya, jadi ditambah jadi 2 shift. Kemudian untuk kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh partner saya. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu hasil simulasi descriptive simulation menggunakan Logic menunjukkan bahwa sistem produksi sabun pada cair dan cair di PT Hajikar Indonesia mampu memproses 487 entitas dengan rata-rata waktu total produksi sebesar 15.521,84 detik per entitas dan menghasilkan 84 produk yang berhasil mencapai tahap pengiriman. Waktu produksi tersebar pada rentang 6.875,5 sampai 24.078,7 detik yang menunjukkan adanya variasi waktu penyelesaian akibat ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja. Analisis utilisasi menunjukkan bahwa stasiun pemanasan bahan yang sebesar 97%, penambahan aditif yang sebesar 80%, pengujian pH sebesar 81%, dan mixing sabun sebesar 80% memiliki tingkat utilisasi tertinggi. Sedangkan mixing air sebesar 50%, penambahan warna 50%, dan penambahan parfum sebesar 50%, dan quality control sebesar 57% memiliki utilisasi relatif rendah. Bottleneck utama teridentifikasi pada proses penambahan aditif dengan antrean tertinggi sebanyak 264 entitas, diikuti pemanasan bahan sebanyak 62 entitas, dan pengujian pH sebanyak 17 entitas yang menyebabkan peningkatan waktu tunggu dan memperpanjang waktu total produksi. Berdasarkan hasil tersebut, usulan perbaikan meliputi penambahan operator pada stasiun kritis, pemerataan beban kerja, peningkatan kapasitas tangki mixing dan fasilitas pendinginan, standarisasi prosedur kerja untuk mengurangi rework, peningkatan pengendalian kualitas bahan baku dan proses pengukuran, serta penambahan shift produksi pada periode permintaan tinggi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan. Kemudian pada ini dapatkan juga saran, yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji beberapa skenario perbaikan secara langsung dalam money logic, seperti menambah operator atau shift kerja, sehingga dapat diperoleh perbandingan kinerja yang lebih terukur. Selain itu, jumlah data waktu proses perlu diperbanyak agar distribusi input lebih representatif dan hasil simulasi lebih akurat. Analisis juga dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek biaya operasional dan investasi, sehingga usulan perbaikan yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan kinerja sistem, tapi juga layak secara ekonomis. Baik, karena sudah sampai di penghujung slide, kami dari kelompok 39, sesi Senin 2, ingin mengucapkan terima kasih karena dengan ini kami sudah menyelesaikan tugas besar dari Laboratorium Simulasi Komputer 2026. Nah, uh, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari presentasi tugas besar kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.